Oleh karenanya kita ingat kalau seorang terjerumus dalam zina mata, dia melihat hal yang haram, maka betapa banyak penderitaan yang dia rasakan. Pertama, dia menghabiskan waktu banyak untuk maksiat. Karena orang kalau sudah zina mata biasanya kecanduan. Dia bukan nonton sekali, bukan nonton dua kali, dia nonton sampai setiap hari mungkin setengah jam, 1 jam. Terkadang itu berlanjut sampai puluhan tahun. Terkadang dia sudah menikah masih terus berlanjut. Zina mata yang tiada henti-hentinya. Bayangkan setiap hari dia bermaksiat setengah jam khusus untuk zina mata. Bagaimana kalau 1 hari 1 jam? Bagaimana kalau 1 hari 2 jam? Bagaimana kalau 1 tahun 2 jam kali 365 700 jam dia bermaksiat setiap hari, setiap tahun. Dibuka catatan amal isinya zina mata semua. Waliyadzubillah. Sementara temannya tiap hari baca Quran, mandang Al-Quran. Sementara temannya ya, yang lain memandang buku tafsir, memandang syekh ceramah, memandang ustadz ceramah. Sementara dia memandang film Korea, film India, film Hollywood, film Bollywood. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Melihat klip-klip film terbaru, kemudian dia nonton lagi, dikirim klip sama orang, dia nonton lagi. Berapa jam dia buang, terakumulasi, ketika dia meninggal dibuka semuanya. Maka dia rugi dan rugi dan rugi. Yang pertama. Jadi dia akan dihisap semuanya. Yang kedua, Allah akan mencabut kebahagiaan dari dirinya. Orang yang sudah menikah kemudian suka mengumbar pandangan melihat wanita-wanita yang bukan istrinya, maka akhirnya kebahagiaan dicabut dari dirinya. Dia melihat istrinya tidak manis lagi, padahal aslinya istrinya manis aslinya. Cuma gara-gara dia sering lihat wanita yang lebih manis, akhirnya istrinya jadi kecut, jadi hambar. Dan itu sudah konsekuensi maksiat. Akhirnya tidak hasrat lagi lihat apa? Istrinya. Akhirnya pikiran macam-macam, mau inilah, mau anulah, mau kawin lagi lah, mau inilah, lihat istri orang lah, lihat. Sudah, dia tidak ada lagi hasrat sama istrinya. Akibat maksiat yang dia lakukan, bukan karena apa-apa, akibat maksiat. Akibat maksiat. Beda kalau orang tundukkan pandangan. Maka jadilah istrinya selalu menarik, selalu cantik, selalu dia berhasrat sama istrinya. Dia tidak pernah lihat macam-macam. Dan itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Wanita yang sering nonton film Korea, lihat suaminya, la ilaha illallah. Yang ini masya Allah kayak boneka cantik. Satu kayak boneka gosong, repot. Ini nggak asal lihat semua. Suaminya ngajak ke kamar, mau ke kamar mandi, kolam renang, dia nggak mau. Dia nggak tertarik. Karena sering nonton yang tidak benar. Laki-laki dan perempuan sama aja. Maka kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menderita. Kenapa menderita? Karena lihat sesuatu yang tidak bisa dia raih. Ibarat orang selalu lihat makanan enak tapi dia nggak bisa beli, ya kan? Menderita nggak? Menderita. Enak banget, tapi nggak bisa beli, nggak bisa rasa. Ya sama. Tiap hari lihat cewek cantik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain? Sementara yang halal tidak bisa dia nikmati. Bukankah itu penderitaan? Penderitaan. Tadinya dia makan tempe terasa enak, begitu dia kenal, lihat pizza, lihat macam-macam, tempe sudah nggak enak lagi. Sementara yang tersedia cuma apa? Tempe. Bukankah dia menderita? Menderita. Ya, ini diantara penderitaan orang yang bermaksiat. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak menikmati. Makanya doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat, meskipun doa ini untuk masalah hutang, tapi maknanya benar. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal dari perkara yang haram. Artinya biarkan aku puas dengan perkara yang halal, jangan sampai aku puas dengan perkara yang haram. Siapa yang berpandangannya, dia yang menderita sendiri. Mau laki mau perempuan menderita. Suaminya jadi hambar, istrinya jadi hambar. Dan dia hidup dalam angan-angan penderitaan. Antum lihat bagaimana Allah siksa orang-orang kafir. Mereka ketika berfantasi dalam hubungan seks misalnya, seks yang haram,
Mereka tidak pernah puas dengan ini perempuan, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain, sampai kelainan seksual dengan cara memukul, dengan cara ini, sampai kepada hewan, rusak. Sampai dengan laki-laki, sampai dengan hancur sudah. Tidak ada kepuasan sama sekali. Sampai timbul kelainan seks. Sampai di sebagian negara saya pernah dengar, Allah alam benar tidaknya, sampai orang sudah kehilangan hasrat seks, nggak ada. Sudah sampai tidak ada hasrat. Saking di puncak kerusakan. Sementara seorang tinggal di kampung, tidak melihat macam-macam, bahagia dengan istrinya, padahal istrinya agak pesek, tapi lihat begitu indah. Kenapa dia nggak pernah lihat macam-macam? Iya atau tidak? Iya. Suaminya kelihatan manis, hitam manis, seperti coklat, kopi susu, enak. Tapi kalau sering lihat Korea, jadi kayak donat hangus. Tapi di antara keburukan, ini saya pernah dengar dari Syekh Abdul Razak cerita, ada seorang pemuda datang kepada dia. Zaman dulu, bertahun-tahun lalu dia suka nonton macam-macam. Kemudian dia bertobat setelah bertahun-tahun, ternyata dampak dari maksiat tersebut tidak hilang dengan mudah. Dia bilang, wahai Syekh, saya sujud, ketika saya sedang sujud, tiba-tiba setan menggambarkan file lama dibuka lagi tentang film yang tidak-tidak. Sementara saya dalam kondisi apa? Sujud. Ini antara hal yang mungkin dilupakan oleh seorang. Terkadang seorang bermaksiat, file tersebut tidak mudah apa? Hilang. Karena disebutkan dalam asar bahwasanya an-nadhrul muharram sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan haram adalah anak panah beracun yang dilemparkan oleh iblis. Ketika masuk terlalu dalam, dicabut pun masih ada apa? Sisanya. Maka kita hanya menyiksa diri kita.